Ligar, bersama saya masih di sini Savana yang akan menemani sahabat Ligar di podcast Cerita Sehat. Dan podcast kali ini spesial, kita bakal ngobrolin dokter-dokter apa aja, siapa aja yang ada di klinik Ligar Medika. Nah, sekarang narasumbernya itu adalah dokter yang ganteng banget, masih muda. Tapi kita nggak tahu ya udah nikah atau belum. Nanti kita tanyakan dokter muda ini dan bagaimana pengalamannya, cerita-cerita terkait kerja selama menjadi dokter. Dan mungkin nanti ada cerita-cerita menarik lainnya yang kita tanyakan. Langsung aja kita ke dokter Adit. Halo dokter Adit. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah setelah dari kemarin-kemarin banyak kesibukan dokter Adit ya. Betul, ya begitulah. Ya begitulah, sudah menjadi dokter. Harus banyak belajar setiap harinya. Gitu. Betul, pasti sih dokter juga kan manusia ya. Iya. Selain sibuk sama kerjaannya, sehat secara fisik juga harus, psikis betul. juga harus. Nah, Healing gitu. juga masih suka dilakuin dok? Ya di sela-sela waktu tertentu mungkin ya. Bareng dokter-dokter di sini suka ada kegiatan bareng? Untuk sementara karena saya baru gabung, jadi belum. Tapi ada rencana nih ke depannya mungkin sebulan atau berapa bulan sekali kita. Iya, harus main bareng sama sejawat-sejawat di sini lah ya dok ya. Betul. Karena di podcast sekarang tuh nanti kita bakal ngobrolin tentang kegiatan-kegiatan dokter Adit tuh di sini ngapain aja, dan terutama di klinik Ligar Medika. Nanti kita bakal ngobrolin tentang klinik juga ya dok ya. Kalau di dokter-dokter di sini tuh emang ada berapa orang dok? Selain dokter Adit nih? Ada 3 dokter. Ada 3 dokter. Kebetulan, alhamdulillah saya baru bergabung sekitar 2 bulan ke belakang gitu. Nah, masih masa penyesuaian lah ya? Masih masa penyesuaian. Ada dokter Ilma, dokter Amalia, kemudian ada saya gitu di sini. Dan di sini pun banyak bidan, ada perawat juga, ada apoteker. Jadi kita tuh kayak tim gitu. Iya. Di bawah naungan Prof Yudi gitu dan dokter Maya gitu. Kalau dokter Adit sendiri di sini berarti sebagai apa? Saya sebagai dokter umum, kebetulan saya praktek di sini tuh hari Jumat jam 4 sampai jam 8 malam. Tapi kebetulan saya juga tinggal di sini gitu. Di mana? Di sini, di kliniknya? Di kliniknya. Okay. Jadi kalau misalkan saya nggak ada aktivitas di luar, misalkan ada pasien yang ingin konsultasi atau ada tindakan, bisa langsung sama saya kalau saya lagi standby di sini mah. Kayak barusan aja, saya kan lagi olahraga nih, lagi Muay Thai. Tiba-tiba ada pasien sesek datang ke sini, kebetulan ada perawat yang menangani, konsultasi lewat telepon, saya lagi olahraga. Oh kenapa tuh pasiennya sesek, katanya biasanya ada asma. Jadi ya mau gak mau saya harus siap. Harus sini ya, harus sigap ya. Setelah beres olahraga mandi langsung ke sini, makanya tadi keringetan kan. Sampai basah gitu iya. ya. Setelah periksa pasien beres, alhamdulillah pasiennya sudah membaik, pulang baru deh ke sini podcast gitu. Emang keseharian dokter gitu ya, kalau misalnya ditelepon kayak dok ini ada pasien, tiba-tiba itu harus sigap. Betul, harus sigap. Nah kebetulan saya pribadi aktivitasnya Senin Selasa tuh saya di Garut. Di Garut, saya di Garut. Orang Garut asli ini? Orang Garut, mohon abdi leres di Garut gitu. Tapi salah nama Caroge, Caroge. Mohon istri abdi di Garut. Abdi mah di Tasik gitu. Cuman saya setelah pengabdian waktu itu kan ada intensif namanya pengabdian di Garut, dapat jodohnya orang sana gitu, melanjutkan kerja di rumah sakit Pamengpeuk di sana sekitar 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Setelah itu saya termotivasi gitu. Ada pasien waktu itu teh matanya teh subuh-subuh keluar darah terus-terusan. Matanya keluar darah dari sini. Iya. Keluar darah terus-terusan, pasien nangis sekenceng-kencengnya. Dok, tolong dok. Ternyata memang itu harus segera dilakukan operasi. Kebetulan pas banget hari itu teh kebetulan ada dokter mata. Dokter mata tuh hanya praktek Kamis dan Jumat. Dan saya ini konsultasi. masih cerita rumah sakit sana kan dok? Yang Pamengpeuk ini. Nah, saya konsultasi, kemudian langsung dilakukan operasi gitu. Nah, dari sana saya termotivasi untuk menjadi dokter mata. Oke. Oleh karena itu, saya konsultasilah dengan dokter Maya. Dokter Maya kan dokter mata di Cicendo. Jadi saya magang lah sama beliau gitu. Jadi dokter setelah ini rencananya emang pengen mau spesialis mata. Insya Allah. Sekarang lagi proses, masih magang, kemudian sambil belajar juga. Jadi harus dalam banget gitu belajarnya. Gitu. Dokter Adit, boleh dong ceritain gimana sih pengalamannya sebagai dokter? Ya, kalau pengalaman saya, jadi alhamdulillah ya, saya lulusan tahun 2021. Kemudian setelah itu saya magang. Masih muda banget berarti ya? Masih baru banget nih? Masih baru ya, masih baru. Muda. Iya 4 tahunan lah ya, 4 tahun lalu saya lulus, saya internship, ada dokter internship.
Waktu itu program dokter intensif saya tempatnya di Cisurupan di daerah Garut. Kemudian rumah sakit daerah di Pamengpeuk jauh gitu, lumayan dari pusat kota jauh lah ya. Yeah. Dan pengalamannya bermulai dari sana sih. Saya sebagai dokter puskesmas dan dokter rumah sakit, kemudian dipercaya oleh teman-teman, alhamdulillah untuk menjadi ketua internship regional awalnya di Provinsi Jawa Barat. Setelah di Provinsi Jawa Barat, saya masuk ke grup nasional. Semua provinsi, ada 34 provinsi kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi ketua nasional. Wah, keren banget. Dokter intensif yang waktu itu anggotanya sekitar 3.800. 3.800. Iya. Waktu itu sejak saat itu saya menjadi ketua nasional, banyak sekali tantangannya gitu. Iyalah pasti, Dok. Karena masih ingat gak 2021, 2022 itu pasti apa? COVID. Nah, Iya, itu kan online terus berarti, betul. Dok. Bukan online, ya orang lain online. Kita kan tapi dokter. Iya, benar sih. Justru kita itu jadi garda terdepan waktu itu. Pas, betul. Kita melayani pasien-pasien yang terinfeksi COVID, kemudian kita melakukan vaksinasi gencar-gencarnya. Kemudian dari kita juga teman-teman sejawat saya banyak yang protes, banyak yang tumbang, yang sakit. Walaupun sakit gitu ya tetap harus kerja gitu. Iya. Namanya juga pengabdian ya. Betul. Apalagi di situ lagi masa gentingnya Indonesia ya. Betul. Masa COVID itu kan masa jatuhnya. Kebayang kan? Semua betul. Kayak gimana gitu ininya Ambience-nya betul, sehingga waktu itu saya banyak koordinasi bahkan dengan ketua internship dari pusatnya, dari ID-nya, dengan Kemenkes juga gitu. Dan waktu itu alhamdulillah kita juga dapat ya tambahan tunjangan gitu untuk dokter-dokter yang terjun langsung ke pasien COVID. Dari sana bermula, setelah itu saya kerja di rumah sakit daerah. Kemudian banyak pelajaran gitu yang saya ambil di sana. Pengalaman-pengalaman juga alhamdulillah banyak. Saya banyak tindakan, operasi-operasi kecil gitu. Saya suka, misalkan ada benjolan. Nah, baru aja minggu kemarin saya operasi pasien benjolan segede gini nih. Di mana? Di sini nih. Di leher. Di leher. Oh, itu tuh apa, tumor atau gimana? Nah, itu kan beda-beda ya. Benjolan itu ada yang jinak, ada yang ganas. Iya. Pasien ini udah diperiksa di suatu daerah di Depok kalau nggak salah atau di Bekasi. Dia diponis sama dokternya, oh ini mah nggak bisa, harus di kamar operasi katanya, di operasinya. Sedangkan waktu itu saya lagi di klinik, pasien itu tuh pulang ke rumahnya gitu, mudik dulu. Dok, ini benar apakah harus dioperasi di rumah sakit? Saya tuh biayanya nggak punya banyak. Itu kan operasi kan butuh biayanya gede, besar ya, Dok. Betul, apalagi aksesnya dari daerah jauh lagi. Jauh gitu. Banyaklah persiapan pertimbangannya. Bisa nggak kalau di klinik? Alhamdulillah karena saya punya pengalaman banyak, itu tindakan operasi kecil. Saya periksa oh ini kayaknya benjolannya tuh bukan tipe yang ganas gitu. Jadi benjolan tuh ada yang ganas, ada yang ringan gitu, bukan ganas gitu. Nah ini tuh benjolan yang bisa ditindak, namanya lipoma. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, tapi apa itu lipoma? Nah lipoma itu semacam kayak, kalau kita bahasnya gaji, tahu? Kalau makan bakso ada gaji lemaknya yang kuning-kuning, bentuknya persis kayak gitu. Kalau misalkan mau nanti saya liatin fotonya kayak gitu banget. Boleh. Mirip banget kayak gitu. Nah, itu tuh dia nempel di sini, di bawah bagian kulit, di atas bagian otot. Jadi masih bisa dilakukan di klinik dengan ya operasi yang bersih, kemudian dikasih bius dulu, pasiennya nyaman dan aman gitu yang pastinya. Nah setelah ditindak, dibuka ternyata betul yang keluar itu kayak gaji, sebesar ya seginilah ada gitu. Gak sesuai dari prediksi yang sebelumnya ya? Ya karena mungkin di tempat lain dia kiranya itu suatu keganasan, tapi setelah saya periksa ternyata itu jinak, sehingga bisa dilakukan dengan saya punya pengalaman tertentu sehingga alhamdulillah operasinya lancar. Ya 30 menit beres. 30 menit doang? Iya, 30 menit beres. Keren nih dokter Adit, lulusan dokter COVID padahal. Lulusan COVID, terus sebagai salah satu dokter yang langsung terjun ke masyarakat waktu lagi masa pandemi. Itu keren banget loh, kita apresiasi dulu dokter Adit. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga pas lagi di kuliahan, ada namanya kan dokter itu pertama kuliahnya 4 tahun, profesi. Setelah itu ada namanya koas. Koas itu 2 tahun. Nah, 2 tahun ini kita tuh benar-benar di lapangan, di rumah sakit gitu. Saya tipikal orang yang suka tindakan. Jadi saya benar-benar belajar sungguh-sungguh, sehingga alhamdulillah setelah itu saya
menjadi lulusan terbaik dokter pada saat profesi gitu. Keren. Alhamdulillah. Itu prestasi terbaik tuh. Alhamdulillah, karena memang saya suka gitu tindakan-tindakan, jadi saya suka langsung berhubungan dengan pasien, komunikasi dengan pasien, ngobrol-ngobrol tuh kayak nyaman gitu. Iya, betul. Kalau saya pribadi, kalau saya memberikan yang terbaik kepada pasien gitu, insya Allah saya pasti mendapatkan sesuatu yang baik pula gitu, dari yang di atas. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, tapi saya tidak berharapnya dari pasien, tapi dari yang di atas. Pasti ada jalannya dari manapun gitu. Itu salah satu prinsip yang selalu saya tanamkan dalam diri saya gitu. Jadi saya bekerja tuh ikhlas, sabar, dan selalu bersyukur. Masya Allah. Gitu, iya. Belajar udah jadi keseharian, makan sehari-hari dokter ya belajar. Wajib. Karena kalau banyak pasien yang beda-beda, penyakitnya juga beda-beda, yang datang ke dokter pasti beda-beda. Beda-beda, betul. Dengan karakteristik yang berbeda-beda. Iya. Apalagi di pedalaman Garut Selatan, saya waktu itu punya pengalaman yang sangat banyak. Boleh ceritain nggak dok? Satu aja cerita yang apa sih yang unik yang ditemukan waktu di Garut? Ini saya nggak menyebutkan nama pasien ya. Okay. Jadi ada pasien datang dengan kondisi dia tuh ditusuk sama temennya sendiri. Ya ampun. Gara-gara apa coba? Apa tuh? Gara-gara gak minjemin korek doang. Kok sampai segitunya ya? Ya ampun. Ya begitulah. Itu mengerikannya. Itu cerita yang jarang didengar tapi ternyata benar adanya di lapangan. Betul. Terjadi. Pas dia datang ke IGD, ngamuk-ngamuk. Mun bahasa Sunda mah, kemana iya dokternya? Gerak, iya orang iya gitu. Nah, itu ngomong-ngomong gitu tuh benar-benar dalam keadaan emosi lah ya, datang-datang tuh kan. Iya. Kita jadi bingung ya. Iya. Kemudian ususnya keluar. Itu tuh pasien ngamuk-ngamuk, di sana posisinya lagi penuh, IGD-nya penuh, terus malam-malam kan makin chaos ya iya, kondisi. Iya, chaos banget. Jadi saya sebisa mungkin pertama nenangin pasien, yang kedua nenangin pasien yang lainnya juga. Karena supaya nggak ikut ini ya, nggak Betul. ikut heboh, takut. Betul. Yang ketiga, karena saya sebagai dokter IGD, istilahnya kepala pada saat itu, saya harus menenangkan tenaga kesehatan yang lain. Pastikan perawat-perawat, apoteker yang lain jadi kena mentalnya kalau ada pasien yang ngamuk-ngamuk kayak gitu. Jadi saya tenangin. Kebetulan pas sudah tindakan, ada temennya, istilahnya mah ketuanya dialah gitu, ketua gengnya, kenalan saya, malah dia yang sungkan jadi sama saya. Karena saya ya relasinya dimanapun saya bisa lah berelasi dengan siapapun, dekat dengan siapapun, dengan ada batasan tertentu pastinya ya. Jadi pas ketuanya datang ternyata dokter gening punten bisa dokter ya aduh cina tadi ya bukan gitu. Dokter Adit kayaknya bakal diomel-omelin lagi tuh. Mungkin lebih marah lagi. Iya benar. Nah itu salah satu seni menurut saya ya. Selain kita harus pandai dalam belajar secara ilmiah gitu, lapangannya juga penting gitu. Betul. Gitu. Karena kita juga sebagai dokter harus kita kan menjual jasa kita ya dok ya. Betul. Menjual jasa yang dimana kita pasti bertemu human yang karakteristiknya beda-beda. Nah, itu pasti ada adaptasinya di awal. Betul. Gimana supaya kita dapetin hati ke hati si pasiennya gitu. Betul. Kalau dokter itu gimana caranya? Kalau saya pribadi pendekatannya pasti saya menyesuaikan, misalkan gaya bicara. Pertama gaya bicara. Kalau misalkan pasiennya orang Sunda, ya saya Nyundanya enak ngomongnya gitu. Badai Sunda lemes mangga gitu sareng abdi mah gitu. Kalau misalkan pasiennya dari bukan orang Sunda gitu, pakai bahasa Indonesia gitu dengan nyaman. Jadi saya beradaptasi dengan karakter dan latar budaya pasien juga gitu. Betul. Bahkan dari umur juga kan beda-beda ya. Ada yang dari anak kecil sampai dengan lansia, penanganannya beda-beda kan dok? Betul. Cara ngomongnya. Iya, apalagi Savana dari psikologi ya. Iya betul. Tahu kan bagaimana cara menilai karakter pasien itu berbeda-beda, bermacam-macam. Benar. Tergantung dari kitanya. Jadi tetap kita berikan pelayanan yang ramah, kitanya senyum. Pertama kali itu first impression pasien datang ke kita tuh yang paling utama penting itu ya. Lihat gitu, tatapan matanya itu lihat, kitanya senyum, kitanya ramah, pasti pasien teh udah nyaman gitu. Kadang di daerah ya suka ada mitos, teu acan dilanong terus iya terus damang pendak sareng dokter mah gitu. Itu teh saking nyamannya dia gitu, bertemu dengan kita konsultasi. Jadi yang awalnya sakit udah tiba-tiba sembuh gitu. Iya. Karena itu sebagai salah satu faktor kita supaya kita tuh kalau misalnya ketemu sama orang yang ngasih tahu, gini diagnosanya bla 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 bla, tapi kalau kitanya percaya sama dokter, ya kita percaya, nyaman, enak. Nah itu penting juga menurut saya pribadi. Ya. Aku juga waktu pertama kali ketemu sama dokter Adit tadi ya, pas dokter Adit masuk udah senyum gitu, bawaannya tuh happy. Wah ini pasti pasien-pasiennya
suka deh sama dokter Adit. Alhamdulillah. Kayaknya kita harus bikin voting dokter favorit. Ini dokter Adit menang. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan ya kalau ada. Amin. Kita doakan juga karirnya dokter lancar. Amin, Terus juga betul. sekarang mau spesialis di mata ya? Insya Allah saya lagi proses belajar dulu. Nanti kedepannya mudah-mudahan saya daftar dan lolos gitu. Mohon doanya aja. Amin. Oke, betul. Ada lagi rencana yang bisa kita ketahui dari dokter Adit ke depannya? Kedepannya untuk saat ini mungkin ya. Untuk saat ini karena saya sudah berpraktek di klinik Ligar Iya. Medica. Jadi saya buka pelayanan tindakan-tindakan selain hitan ya. Yang tadi sudah saya dijelaskan. Bisa tindakan bedah minor seperti misalkan mata ikan, nah, terus ada lipom, ganglion atau benjolan-benjolan yang harus saya periksa dulu. Kalau sekiranya itu akut ataupun tumor jinak misalkan, bisa saya kerjakan di sini. Gitu. Jadi buat sahabat Ligar yang misalkan di daerah Awi Ligar atau di daerah Bandung yang mau konsultasi ataupun yang mau tindakan tertentu gitu, boleh konsultasi dengan saya atau dengan admin yang ada di klinik Ligar Medica begitu. Dokter Adit boleh spill nggak sosmednya apa nih buat kita bisa cari tahu kegiatan-kegiatan dokter? Boleh. Nanti IG-nya ada di bawah aja ya, di Oke. sini aja. Nanti ada di kolom komentar Oke, lah ya, iya, biar boleh. nanti sahabat Ligar bisa langsung mengunjungi ke dokter Adit. Dan jangan lupa kalau misalnya pengen langsung datang ya konsultasi, Boleh. langsung datang ke klinik Ligar Ligar Medica. Medica. Di jalan apa dok? Di Jalan Awi Ligar. Jalan Awi Ligar. Ada di Maps, buka aja langsung klinik Ligar Medica. Oke. Dokter Adit terima kasih banyak nih. Nanti Sama-sama. kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya. Masih Iya, banyak betul. topik yang perlu dibahas sama dokter Adit. Iya. Dokter Adit Itu ini dokter muda keren. Baru permukaan aja yang Iya. dibahas. Ini baru awal-awalnya Oh, aja, iya. pancingan aja. Jadi Iya. jangan lupa sahabat Ligar buat di follow, like juga, komentar ya pertanyaan apa aja yang mau kita tanyakan ke dokter Adit nanti di next episode. Siap. Oke, terima kasih banyak sahabat Ligar. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, like dan juga komen. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa, Dadah. dadah.